Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, faya ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang kami hormati lagi kami muliakan, tiada kata yang patut untuk mengawali ceramah subuh kita pada kesempatan yang berharga ini selain memuji, menyanjung dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada diri-diri kita sehingga di saat ini kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan berbagai macam amalan ketaatan, ibadah-ibadah yang agung. Di antaranya adalah mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mengerjakan salat isya secara berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala salat setengah malam. Dan siapa saja yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala salat satu malam penuh. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan ayat yang berkaitan dengan perintahnya kepada orang-orang yang beriman agar mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengikutkan ayat yang berkaitan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hamba-hambaku mereka bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, maka katakanlah, sesungguhnya aku itu maha dekat dan saya senantiasa mengabulkan doa orang-orang yang meminta dan memohon kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan ayat tentang puasa kepada orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala mengikutkan dengan ayat berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya bahwa doa orang-orang yang berpuasa adalah doa yang mustajab. Doa orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa adalah doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga jenis manusia yang doa mereka tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah as-shaimu hina yuftir, yaitu seorang yang berpuasa ketika dia akan berbuka lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
maka doa itu adalah doa yang mustajab, yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan ibadah yang sangat agung, amalan ketaatan yang sangat mulia. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar mereka memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaan kalian," kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Di dalam hadis yang lain disebutkan, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a." Tidak ada satu amalan ketaatan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang amalan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bacakan, demikian pula hadis Nabi yang kita sebutkan, menunjukkan akan agungnya kedudukan doa di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang seorang yang berdoa kurang menyadari bahwa ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang menjalankan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia pikirkan terkadang apa yang dia minta, apakah permintaannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Tidak menyadari bahwa sebenarnya sekedar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan pahala yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun permintaannya apakah diberikan, itu persoalan yang berikutnya. Apakah permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkara yang selanjutnya. Akan tetapi sekedar berdoa itu pun dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah tidak akan pernah merugi seorang hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa seorang hamba, pasti. Hanya saja cara Allah Subhanahu wa taala di dalam mengabulkan doa seorang hamba itu bermacam-macam. Tidak hanya satu macam. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah bi ihda salati khisal." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim memanjatkan satu doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada doa itu tidak ada perbuatan dosa dan tidak ada pemutusan tali silaturahim, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kepada dirinya salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, kata Nabi, imma ayu ajjilallahu da'watahu, bisa jadi permintaannya disegerakan. Meminta rumah dikasih, meminta harta dikasih, meminta apapun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah permintaannya ditunda, tidak diberikan dalam kehidupan dunia, akan tetapi nanti diberikan di negeri akhirat. Dan tentu saja ketika diberikan di negeri akhirat, maka itu lebih baik daripada diberikan dalam kehidupan dunia, karena dunia sementara dan akhirat adalah selamanya. Dan yang ketiga, cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba adalah akan dipalingkan, akan dihindarkan dari musibah yang akan menimpa dirinya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kepada hamba tersebut, akan tetapi bertepatan dengan hamba tersebut mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan ketika doa itu turun bertepatan dengan doa hamba tersebut diangkat ke langit, yang menjadikan musibah tersebut tidak menimpa hamba tersebut.
menjadikan doa tersebut melindungi dan menjaga hamba tersebut. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Olehnya itu, para sahabat ketika mendengarkan hadis yang mulia ini, kata mereka, "Ya Rasulullah, idzan nuksir." Ya Rasulullah, kalau begitu kita akan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jawaban terhadap doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, Allah itu lebih banyak lagi pemberiannya kepada orang-orang yang berdoa, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita dari kalangan hamba-hamba yang senantiasa berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, keutamaan, ganjaran yang besar, dan akan memuliakan kita ketika kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah subuh kita yang kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.